Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Kristus. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Tuhan adalah satu-satunya hakim. 1 Korintus pasal 4 ayat 1-5. Dituliskan dalam perikop ini bahwa sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, maka hamba-hamba itu harus dapat dipercaya. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, sebagai hamba Kristus, kita harus dapat dipercaya. Sebagai hamba Kristus, kita harus dapat dipercaya. Apa yang dimaksud dengan dapat dipercaya? Hamba Kristus adalah orang yang hidupnya sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengimani Tuhan dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang menyaksikan Tuhan. Kehidupannya menjadi teladan karena apa yang dihidupinya adalah apa yang diimaninya. Kehidupannya adalah kesaksiannya tentang imannya kepada Tuhan. Makanya seorang hamba Kristus itu harus dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam kehidupan keberimanannya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga kesaksian kehidupannya adalah kesaksian yang benar dan menjadi teladan, menjadi contoh yang benar, menjadi gambaran bahwa dia sungguh-sungguh adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai hamba Kristus, kita harus sadar bahwa kita dibenarkan karena belas kasih Tuhan. Sebagai hamba Kristus, kita harus sadar bahwa kita dibenarkan karena belas kasih Tuhan. Karena tadi poin yang pertama, hamba Kristus itu adalah orang yang dapat dipercaya, dia benar-benar mengimani apa yang diimaninya itu dihidupinya, lalu kemudian disaksikannya dalam hidupnya, maka semuanya itu membuat dia memahami benar, menyadari benar bahwa dia dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena kehebatannya, bukan karena sesuatu yang bisa diandalkan dari dirinya, tapi karena belas kasih Tuhan. Makanya seorang hamba Kristus itu adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup dalam kerendahan hati. Orang yang sadar benar bahwa ia dibenarkan karena belas kasih Tuhan. Dan ini juga yang akan nampak dari kehidupan, kesaksiannya, kesehariannya. Kesaksian hidup kesehariannya adalah orang yang sadar bahwa hidupnya karena belas kasih Tuhan, maka dia pun akan berbelas kasih kepada sesama. Tadi yang pertama dia
sudah sangat paham bahwa hidupnya harus dapat dipercaya, lalu kemudian buah dari hidup yang dapat dipercaya itu adalah dia juga berbelas kasih kepada sesama, karena dia pun tahu dia dibenarkan karena belas kasih Tuhan. Yang ketiga, sebagai hamba Kristus selalu melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Sebagai hamba Kristus harus selalu melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Buah dari dia menyadari bahwa hidupnya harus dipercaya, dan kemudian dia menyadari bahwa dia dibenarkan karena belas kasih Tuhan, maka hidupnya adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga dia tidak lagi fokus kepada apa penilaian orang lain kepadanya, karena dia tahu yang menilai dia satu-satunya hakim itu hanya Tuhan. Maka yang menjadi prioritas, yang menjadi fokus dalam kehidupannya adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Dan dia percaya dengan hidup berkenan bagi Tuhan, maka dia akan menerima pujian dari Allah. Ini penting. Jadi hidup orang percaya, hidup hamba Kristus itu adalah hidup mencari kehendak Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan, dan melakukannya, menghidupinya. Kehendak Tuhan itu menjadi bagian kehidupannya, sehingga dia tidak perlu atau tidak peduli apa penilaian orang, karena orang bisa saja menghakimi, orang bisa saja hanya mencari-cari kesalahan, orang bisa saja memandang dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi yang dia fokuskan, yang dia mau dalam hidupnya, apa penilaian Tuhan bagi dirinya. Makanya dikatakan tadi, jangan menghakimi sebelum waktunya. Jadi ketika dia tidak mau dihakimi, maka dia pun tidak menghakimi. Karena dia katakan tadi, Tuhan, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Jadi apa yang dilihat Tuhan bukan hanya apa yang tampak dari luar, apa yang ada di hati yang tidak terlihat oleh orang lain. Maka ketiga poin inilah yang kiranya juga kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Melalui kesaksian kehidupan kita, kita menyatakan kasih Tuhan. Kita sadar bahwa kita dibenarkan karena belas kasih Tuhan, maka dalam relasi kepada sesama pun kita hidup penuh dengan belas kasih. Dan pada akhirnya kehidupan kita adalah kehidupan yang menghidupi, mengalami, melakukan, menyaksikan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kehidupan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Selamat menjadi pengikut Kristus, selamat menjadi hamba Kristus, agar kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman pada hari ini yang mengingatkan kami sebagai hamba Kristus. Kami harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kami menyadari bahwa kami dibenarkan karena belas kasih Tuhan, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam hidup keseharian kami. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan juga keluarga kami dimanapun berada. Tuhan berbelas kasih juga lah bagi sesama kami yang saat ini mungkin sedang menghadapi beragam pergumulan dalam kehidupan mereka. Berbelas kasihlah ya Tuhan. Kiranya melalui belas kasih-Mu, setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan saat ini sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka tidak sedang sendiri dan tidak pernah sendiri. Tapi ada Yesus sahabat setia menolong mereka sehingga mereka dimampukan menghadapi, mengatasi, dan boleh melampaui pergumulan mereka karena belas kasih-Mu saja. Segala apa yang kami harapkan, rencanakan, kami
mau mengandalkan Tuhan saja, karena kami tahu Tuhan yang maha baik, memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.